Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar merubah pola dasar menjadi pola blus bersayap. Jadi modelnya seperti ini ya. Untuk keterangan model itu blus wanita, leher bulat, jadi depan belakang sama leher bulat, kemudian bersayap kiri dan kanan, lengannya lengan pop. Untuk ukuran blusnya disesuaikan dengan ukuran masing-masing. Untuk saat ini panjang blusnya kami ambil 85 cm. Untuk bola bagian depan, ini diambil dari pola dasar bagian depan. Jadi ini adalah pola dasar bagian depan. Kemudian bagaimana cara merubahnya sehingga menjadi model bersayap seperti ini ya. Nah, yang pertama kita menentukan terlebih dahulu titik A-nya, ditarik garis lurus kiri dan kanan seperti ini. Kemudian kita menentukan titik A, kemudian kita memberi nama di setiap sudut pola dasar tersebut ya. Nah, kemudian kita mengambil panjang blusnya berapa. Jadi panjang blusnya kali 85 cm, nanti disesuaikan masing-masing dengan panjang blus yang diinginkan. Jadi ngukurnya dari titik A ke D itu 85 cm atau panjang blusnya. Kemudian ditarik garis lurus. Kemudian kita merubah di bagian leher ya. Diturunkan dari pola dasar B ke B1 itu 5 cm. Kemudian di bagian bahunya F ke F1 itu 2 cm. Kemudian ditarik garis dari F1 ke B1 menggunakan mistar kerung leher. Kemudian di bagian sisi itu boleh diturunkan 1 cm, kemudian dikeluarkan 1 cm untuk kelonggaran. Kemudian ditarik garis kerung leher ya, dari kerung lengan dari titik L. Ini garis kerung lengannya ditarik kembali sesuai dengan yang diturunkan tadi. Kemudian dari E ke G itu diambil 1/4 lingkar panggul ya, 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Kemudian ditambahkan 17 sampai 20 cm. Nah, biasanya paling besar tambahannya itu 20 cm ya. Kemudian ditarik garis lurus ke titik G, kemudian dihubungkan antara P dan G ya. Kemudian untuk di titik H bagian bawah blus itu ukuran E ke G itu dikurang 10 cm, itu menghasilkan titik H. Jadi dari D ke H itu adalah ukuran E ke G dikurang 10 cm. Kemudian dihubungkan dari G ke H. Untuk di bagian bawah dinaikkan 10 cm dari D ke D1, kemudian D1 ke H itu dihubungkan. Ini adalah pola bagian depan. Karena ini adalah bundar leher, jadi kita membuat lapisan leher ya. Jadi lapisan lehernya itu dari F ke F1 itu 4 sampai 5 cm. Kemudian B ke B2 juga 4 sampai 5 cm. Jadi kalau misalnya ambil 4 cm boleh, 5 cm juga boleh ya. Kemudian nanti F2 ke B2 itu dihubungkan. Ini adalah garis lapisan leher seperti itu ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya, yang jadinya seperti ini sudah diturunkan dari pola dasar. Ini juga di bagian sisi juga diturunkan dan dikeluarkan ya 1 cm. Untuk lapisan lehernya ini F1, B1, B2 dan F2 itu nanti diciplak untuk membentuk pola lapisan leher ya. Ini di bagian ini diciplak, kemudian nanti menjadi lapisan leher bagian depan. Lanjut di bagian belakang, kita tetap di pola dasar bagian belakang ya. Sama tadi kita menentukan terlebih dahulu titik A-nya, kemudian diberi nama masing-masing sudut pola bagian belakang.
Kemudian kita menentukan panjang busnya. Panjang busnya itu ditentukan dari titik B, ya, dari titik B bukan dari titik A. Jadi perbedaannya tadi itu di bagian depan ditentukan dari titik A, kalau bagian belakang itu ditentukan dari titik B, ya. Jadi B ke D itu 85, kemudian dihubungkan. Untuk di bagian leher F1, B1, F ke F1, B ke B1 itu sama-sama turun 2 cm, ya. Nah, kemudian dihubungkan, itu juga di bagian sisi, ya, sama bagian depan tadi diturunkan dan dikeluarkan kurang lebih 1 cm, kemudian dibentuk kembali kerongkongannya, ya. Nah, untuk D ke E ke G, untuk bagian belakang 1/4 lingkar panggul itu dikurang 1, ya, kemudian ditambah 17 sampai 20 cm. Sama tadi bagian depan itu penambahannya sama 17 sampai 20 cm. Kemudian dihubungkan, ya, kemudian hubungkan F ke G. Untuk bagian belakang, bagian bawah belakang sama bagian depan D ke H itu adalah ukuran E ke G itu dikurang 10 cm, ya. Kurang 10 cm. Kemudian kita hubungkan dari G ke H. D ke D1 juga naik, ya, 10 cm sama di bagian depan, kemudian dihubungkan D1 ke H. Nah, ini untuk bagian belakang. Jadi perbedaannya hanya di bagian leher, ya. Kemudian di ukuran sesuai dengan pola dasarnya. Untuk lapisan itu sama, jika misalnya di bagian depan tadi mengambil F ke F1 4 cm atau 5 cm, berarti di bagian belakang juga diambil 5 cm. Begitu juga di B ke B1 ke B2, ya. Jadi ukurannya sama, 4 sampai 5 cm, kemudian dihubungkan F2 ke B2. Ini untuk lapisan leher bagian belakang. Jadi ini adalah pola bagian belakang dan kurang lebih hasilnya seperti ini, ya. Sama tadi di bagian depan untuk lapisan leher juga bagian belakang itu diciplak juga, ya. Diciplak juga, kemudian nanti akan menjadi pola lapisan leher bagian belakang. Seperti itu. Setelah selesai nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, pola bagian depan, kemudian pola bagian belakang. Nanti semua penempatan polanya di TM dan TB ini letakkan di lipatan kain, ya. Jadi tidak ada bukan depan dan belakang kecuali di bagian leher, ya. Jadi nanti di bagian leher ada lapisan leher belakang dan leher depan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe supaya kita lebih semangat untuk berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.